Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang ke-12 dengan judul Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Saudara-saudaraku, pada saat ini mungkin di antara saudara mulai berpikir kapan kita menuju ke tanah yang indah dengan melihat peristiwa yang sementara terjadi di tengah-tengah kita. Apakah kita sudah benar-benar siap? Saudaraku, dengan adanya anjuran pemerintah untuk membatasi diri kita untuk tidak bersama-sama dengan kumpulan orang banyak, mungkin kita mulai berpikir bahwa inilah waktunya di mana saya secara pribadi, saya dan keluarga saya akan berhubungan dengan Tuhan pada hari Sabat ini dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dan ini akan membuktikan manakah umat Tuhan yang datang ke gereja hanya sekedar rutinitas belaka. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala sejenak, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat butuhkan. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami, tuntun hati kami, arahkan kepada jalan yang benar, sehingga kami boleh memperoleh pengertian yang jelas akan kebenaran yang siap kami terima. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, ayat tema kita saat ini diambil dari Daniel pasal 11 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudaraku, tatkala kita membahas Daniel pasal yang ke-11, kita membahas satu pasal yang cukup sulit. Namun saudaraku, mari kita lihat beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui mendahului pembahasan kita. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa Daniel pasal 11 sejajar dengan Daniel pasal yang kedua, Daniel pasal 7, Daniel 8, dan Daniel pasal yang ke-9. Kemudian, yang kedua, yang perlu kita ketahui ialah bahwa kekuasaan dunia akan silih berganti dan umat-umat Tuhan juga akan mengalami penindasan. Dan yang ketiga, bahwa di akhir daripada nubuatan ada kisah bahagia yang juga akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Oh saudaraku, sungguh luar biasa pelajaran kita saat ini karena kita membahas satu topik yang penting. Yang pertama kita akan bahas nubuatan tentang Persia dan Yunani. Fokus pembahasan kita saat ini ialah Daniel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Gabriel memberitahukan kepada Daniel sehubungan dengan kerajaan Persia, di mana akan ada 3 raja lagi yang nantinya akan muncul, dan bahkan ada raja yang keempat yang akan muncul yang terkenal dengan kekayaannya dan coba memprovokasi Yunani. Saudaraku, Daniel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang keempat kemudian dibuktikan lewat sejarah bahwa benar 3 kerajaan muncul setelah Kores, yaitu Raja Kambises, kemudian Smerdis, Darius yang pertama, dan muncul raja yang keempat yang disebut dengan Xerxes, yang disebutkan dalam kitab Ester sebagai Ahasveros. Ester pasal 1 ayat 1-7 menginformasikan bahwa Ahasveros adalah raja yang sangat kaya. Dan saudaraku, seperti yang diperkirakan nubuatan, Ahasveros atau Xerxes coba menyerang Yunani. Namun pada akhirnya Yunani memukul mundur Xerxes dan pasukannya. Pada akhirnya Alexander Agung menjadi penguasa absolut dunia kuno. Ia meninggal dunia tanpa ahli waris. Dan kemudian kerajaannya terbagi 4 yang dikuasai oleh 4 jenderalnya. Yaitu Seleukus menguasai Suria dan Mesopotamia. Kemudian Ptolemy atas Mesir. Lysimachus atas Tracia dan sebagian Asia Kecil. Dan Kassander atas Makedonia dan Yunani. Saudaraku, apakah yang bisa kita pelajari dari bermacam-macam nama, tanggal, tempat, dan peristiwa bersejarah ini? Pertama,
Kita harus belajar bahwa nubuatan dipenuhi seperti yang diperkirakan oleh utusan ilahi. Firman Allah tidak pernah gagal, saudaraku. Kemudian yang kedua, Allah adalah Tuhan atas sejarah. Kita mungkin mendapat kesan bahwa suksesi kekuasaan politik, pemimpin dan kerajaan didorong oleh ambisi kaisar, diktator, dan politisi dari semua jalur. Namun saudaraku, Alkitab mengungkapkan bahwa Allah berada dalam kendali tertinggi dan akan menggerakkan roda sejarah sesuai dengan tujuan ilahinya, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberantasan kejahatan dan pembentukan kerajaan kekal Allah. Saudaraku, mari kita masuk pada nubuatan tentang Suriah dan Mesir. Daniel pasal 11 ayat yang ke-5 sampai 14 memberikan nubuatan seperti ini. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaan Yunani yang luas dibagi di antara 4 jenderalnya, dan 2 di antaranya, yaitu Seleukus yang di Suriah bagian utara dan Ptolemy di bagian selatan, yaitu di Mesir. Mereka berhasil membangun dinasti yang akan saling bertarung untuk menguasai lahan. Namun, dalam Daniel pasal 11 ayat 5 sampai ayat ke-4 memberikan informasi bahwa mereka juga akan berusaha untuk menyatukan kekuasaan mereka, menyatukan kedua dinasti ini dengan pernikahan. Sesuai dengan nubuatan Daniel pasal 11 ayat yang ke-6, sejarah membuktikan bahwa cucu dari Seleukus yang pertama, yaitu Antiochus II Theos, dia menikahi Bernice, seorang putri Raja Mesir, Ptolemy II Philadelphus. Namun saudaraku, perjanjian itu tidak bertahan lama dan konflik yang secara langsung melibatkan umat Allah segera dilanjutkan. Sekali lagi saudaraku, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan ungkapkan sebelumnya semua detail tentang perang yang melibatkan kerajaan yang saling berperang untuk supremasi di belahan dunia itu? Alasannya sederhana, perang ini memerangi umat Allah. Jadi Tuhan mengumumkan sebelumnya banyak tantangan yang akan dihadapi umatnya di tahun-tahun mendatang. Juga Allah adalah Tuhan atas sejarah, dan ketika kita membandingkan catatan nubuatan dengan peristiwa sejarah, kita dapat melihat lagi bahwa kata-kata nubuatan digenapi seperti yang diperkirakan. Allah yang menubuatkan perubahan-perubahan dari kerajaan-kerajaan Helenistik yang saling bertarung adalah Allah yang mengetahui masa depan. Dia layak atas kepercayaan dan iman kita. Ia adalah Allah yang besar, bukan idola yang diproduksi oleh imajinasi manusia. Dia tidak hanya mengarahkan jalannya peristiwa sejarah, tetapi dia juga bisa mengarahkan hidup kita jika kita mengizinkan dia mau melakukannya. Kemudian nubuatan selanjutnya yaitu Roma dan Raja Perjanjian. Daniel 11 ayat 16 sampai 28. Peralihan kekuasaan dari raja-raja Helenistik ke Roma kafir tampaknya digambarkan dalam Daniel 10 ayat 16. Sehingga raja yang menyerang akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Saudara, tanah permai adalah Yerusalem, daerah di mana Israel kuno telah ada, dan kekuatan baru yang mengambil alih wilayah itu adalah Roma kafir. Peristiwa yang sama juga diwakili dalam ekspansi horizontal tanduk kecil yang mencapai tanah permai dalam Daniel pasal yang ke-9. Jadi saudaraku, tampak jelas bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas dunia pada saat ini adalah Roma kafir. Beberapa petunjuk tambahan dalam ayat Alkitab memperkuat persepsi ini. Misalnya, seorang pemungut pajak harus merujuk pada Kaisar Agustus pada masa pemerintahannya Yesus lahir, ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk sensus. Daniel 10 ayat yang ke-20. Juga, menurut nubuatan penguasa ini akan digantikan oleh seorang yang hina. Daniel 11 ayat yang ke-21. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, Agustus digantikan oleh Tiberius, putra angkat Agustus. Dan saudara, Tiberius dikenal sebagai orang yang eksentrik dan hina. Eksentrik artinya orang yang aneh, ganjil, dan seperti tidak wajar. Yang paling penting, menurut ayat Alkitab pada masa pemerintahan Tiberius, bahwa Raja Perjanjian akan
dihancurkan. Dan saudara, ini jelas menunjuk pada penyalipan Kristus. Jadi raja perjanjian itu merujuk pada penyalipan Kristus. Juga disebut seorang yang diurapi, yaitu seorang raja, karena ia akan dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius. Saudaraku, referensi kepada Yesus di sini sebagai raja perjanjian adalah penanda kuat yang membantu menunjukkan kepada kita aliran peristiwa sejarah. Sekali lagi, memberi bukti kuat kepada para pembaca tentang Allah yang memiliki pengetahuan yang menakjubkan sebelum hal itu terjadi. Jadi, kita pasti dapat mempercayai apa yang dia katakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudaraku, selanjutnya, kekuatan berikutnya. Kekaisaran Romawi kafir mewarisi beberapa karakteristik pendahulunya. Namun pada saat yang sama tampaknya berbeda dalam beberapa aspek. Ayat Alkitab mengatakan bahwa ini tidak akan sama dengan yang pertama. Ketika kita melihat lebih jauh, kita menemukan bahwa sistem ini bertindak sebagai kekuatan agama. Raja ini mengarahkan serangan terutama pada Allah dan umatnya. Mari kita lihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh raja ini. Pertama, dia akan bertindak dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Ini harus merujuk pada perjanjian keselamatan Allah yang ditentang oleh raja ini. Kemudian kedua, raja ini akan menghasilkan kekuatan yang akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari. Daniel 11 ayat 1. Kita juga mencatat dalam Daniel pasal 8 bahwa tanduk kecil meruntuhkan fondasi bait suci. Ini harus dipahami sebagai serangan spiritual terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Ketiga, sebagai konsekuensi dari serangannya pada bait suci, kekuatan ini menempatkan kefasikan yang membinasakan. Di bait suci Allah, ungkapan paralel kefasikan yang membinasakan menunjuk pada tindakan kemurtatan dan pemberontakan oleh tanduk kecil dalam Daniel 8 ayat yang ke-13. Kemudian keempat, kekuatan ini menganiaya umat Allah. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudaraku, yang kelima. Kemudian yang kelima, raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Tidak mengherankan, tanduk kecil itu juga memiliki mulut yang menyombong. Dalam Daniel 7 ayat yang ke-8, bahkan terhadap Allah, Daniel 7 ayat yang ke-25. Kemudian poin yang terakhir, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pemeriksaan nubuatan Daniel menunjukkan bahwa akhir zaman meluas dari jatuhnya kepausan pada 1798 hingga kebangkitan orang mati. Daniel 12 ayat yang kedua. Raja Utara, nama ini pertama kali mungkin secara geografis merujuk pada dinasti Seleukus, tetapi kemudian mengacu pada Roma kafir dan akhirnya kepada Roma kepausan. Dengan demikian, ini tidak menggambarkan lokasi geografis, melainkan merujuk pada musuh spiritual Allah. Selain itu, kita juga harus mencatat bahwa Raja Utara mewakili tiruan dari Allah yang benar, yang dalam Alkitab secara simbolis dikaitkan dengan utara. Kemudian Raja Selatan, nama ini pada awalnya menunjuk pada dinasti Ptolemy yang di Mesir. Tetapi ketika nubuatan itu terungkap, raja tersebut memperoleh dimensi teologis dan dikaitkan oleh beberapa ahli dengan ateisme, seperti yang disampaikan oleh Ellen G. White dalam kaitannya dengan referensi terhadap Mesir dalam Wahyu 11 ayat 8. Inilah ateisme, Alfa dan Omega jilid 8. Kemudian gunung permai yang kudus. Di zaman perjanjian lama, ungkapan ini merujuk pada Sion, ibu kota dan pusat dari Israel, dan secara geografis terletak di tanah perjanjian. Setelah salib, umat Allah tidak lagi didefinisikan menurut garis etnis dan geografis. Karena itu, gunung permai harus menjadi sebutan simbolis umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Saudaraku, jadi mungkin kita dapat menafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut seperti ini.
Raja Selatan menyerang Raja Utara, yaitu revolusi Prancis yang berusaha untuk memberantas agama dan mengalahkan kepausan tetapi gagal. Kemudian yang kedua, Raja Utara menyerang dan mengalahkan Raja Selatan, itu kekuatan agama yang dipimpin oleh kepausan dan sekutu-sekutunya akhirnya akan mengatasi kekuatan ateisme dan akan membentuk koalisi dengan musuh yang kalah. 3. Edom, Moab, dan orang-orang Amon yang terkemuka akan berikan diri. Beberapa dari mereka yang tidak termasuk di antara orang sejati Allah akan bergabung dalam barisan pada saat-saat akhir. Keempat, Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai tetapi gagal. Kekuatan jahat dihancurkan dan kerajaan Allah didirikan. Dalam Alfa dan Omega jilid yang ke-8, halaman 65, Nyonya White katakan, sangat menarik bahwa setidaknya sehubungan dengan Daniel 11 ayat 29 sampai 39, Martin Luther mengidentifikasikan kefasikan yang membinasakan dalam Daniel 11 ayat 31 dengan kepausan dan doktrin beserta praktiknya. Jadi, korelasi Daniel 11 dengan Daniel 7 dan 8 memperkuat pandangan Luther dan banyak komentator Protestan lainnya bahwa lembaga kepausan dan ajarannya merupakan pemenuhan nubuatan-nubuatan ini dalam sejarah. Dalam hubungan ini, Ellen G. White mengatakan, tak satupun gereja yang berada dalam kekuasaan Romawi yang tanpa diganggu bisa menikmati kebebasan hati nuraninya. Segera setelah kepausan memperoleh kekuasaan, ia menghancurkan semua yang menolak mengakui jalannya. Dan satu persatu gereja itu tunduk kepada pemerintahan dan kekuasaannya. Akhirnya saudaraku, setelah kita melihat dari satu zaman ke zaman yang lain, kita sudah berada di penghujung zaman. Di manakah posisi kita? Akankah kita tetap mempertahankan kebenaran? Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menuntun kita untuk tetap berdiri di posisi yang benar, menunjukkan kebenaran sekalipun kita harus mengalami ujian, bahkan kematian sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran dan akan meyakinkan kami untuk kebenaran firman yang sudah kami terima saat ini. Perjelas itu Tuhan, dan biarlah kami juga mempersiapkan diri kami untuk hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin.